Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihah dengan NIM 030138222719. Saya kali ini akan membuat opini tentang jurnal pengelolaan air tambang pada proses pertambangan batu bara. Baiklah. Mengevaluasi kebersihan sistem pengelolaan air tambang batu bara di kasus PT Adaro Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan kian meningkat. Salah satu persoalan utama yang banyak sorot adalah bagaimana perusahaan tambang mengelola air tambang yang tercemar. Air ini yang terbentuk akibat proses penambangan terbuka sering mengandung zat-zat berbahaya seperti asam dan logam berat. Jika tidak ditangani secara tepat, air tersebut berpotensi besar mencemari lingkungan serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Sebagai salah satu perusahaan tambang batu bara terkemuka di Indonesia, PT Adaro Indonesia telah mengembangkan sistem pengelolaan air tambang dengan pendekatan teknis yang cukup matang. Maka, menjadi penting untuk menelaah bagaimana sistem ini dijalankan secara menilai seberapa besar keberhasilannya dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kajian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Institut Teknologi Sumatera bersama dengan pihak Health, Safety, dan Environment atau HSE, PT Adaro menggarisbawahi urgensi penerapan sistem pengelolaan air tambang yang memenuhi ketentuan hukum lingkungan. Fokus kajian ini adalah kegiatan pengelolaan air tambang yang berlangsung di wilayah operasional PT Adaro di Kalimantan Selatan. Proses terbentuknya air tambang ini umumnya berasal dari reaksi kimia antara mineral sulfida seperti pirit dengan air dan oksigen, yang kemudian menghasilkan air asam dan senyawa logam seperti besi serta mangan. Jika air seperti ini mengalir bebas ke lingkungan tanpa melalui proses pengelolaan yang layak, maka risiko pencemaran menjadi sangat tinggi dan dapat mengganggu kehidupan organisme air serta masyarakat sekitar. Untuk menjawab tantangan tersebut, PT Adaro mengembangkan sistem pengelolaan air berbasis kolam berjenjang atau yang dikenal sebagai settling pond. Sistem ini terbagi ke dalam 4 unit utama, yaitu kolam sedimentasi, kolam pengaman atau safety pond, lalu ada kolam pengolahan atau treatment pond, dan kolam lumpur atau mud pond. Setiap unit memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam proses penanganan air tambang. Kolam sedimentasi berperan untuk menurunkan kadar partikel padat tersuspensi atau TSS. Sementara itu, kolam pengaman dirancang sebagai penampung limpasan air pada saat hujan deras. Kolam pengolahan berfungsi mencampurkan air dengan bahan kimia tertentu guna menstabilkan pH serta mengikat kandungan logam berat. Terakhir, kolam lumpur menjadi tempat pengendapan akhir sebelum air dialirkan ke dalam alam. Dalam pelaksanaan penelitian, pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif. Sampel air diambil dengan metode grab sampling yang kemudian diuji di laboratorium guna mengukur beberapa parameter penting seperti pH, konsentrasi dari besinya, serta TSS. Hasil pengujian menunjukkan adanya peningkatan kualitas air yang signifikan setelah melalui proses pengolahan. pH air yang semula berada pada angka 3,91 meningkat menjadi 6,07. Yang artinya sudah mendekati kondisi netral. Kandungan besi menurun menjadi 0,0465 mg per liter dan menjadi 1,3513 mg per liter, sedangkan kadar TSS berhasil ditekan hingga mencapai 35 meter gram per liter. Sebagian besar parameter tersebut telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1347 Tahun 2022. Walaupun kadar mangan masih sedikit melebihi batas yang diperbolehkan. Keunikan dari sistem ini terletak pada pengolahannya yang menyatukan aspek fisik, kimia, dan desain struktur. Sistem overflow antar kolam dirancang secara permanen dengan bahan beton, sehingga mampu menahan laju erosi akibat aliran air yang deras. Selain itu, PT Adaro juga memasang alat pemantau permukaan air dan debit aliran guna memastikan proses pengolahan berjalan optimal secara terus-menerus. Proses penambahan bahan kimia seperti Chlorfloc TC 702, pH adjuster, serta tawas dilaksanakan dengan sistem dosing pump yang terukur secara akurat berdasarkan uji pendahuluan menggunakan metode jar test. Meskipun secara teknis sistem ini cukup handal, bukan berarti tidak ada tantangan yang dihadapi. Salah satunya kendala utama adalah ketergantungan terhadap bahan kimia dalam proses pengolahan. Hal ini tentu menimbulkan beban operasional yang bersifat jangka panjang dan tidak kecil. Selain itu, apabila tidak dikelola dengan hati-hati, penggunaan bahan kimia juga bisa berpotensi menimbulkan pencemaran baru. Di sisi lain, efektivitas sistem juga dipengaruhi oleh variasi kondisi cuaca. Misalnya pada musim hujan, peningkatan volume air bisa mempercepat reaksi kimia yang terjadi, sehingga kadar logam berat pun berpotensi menonjak. Ini menuntut sistem yang fleksibel dengan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan yang dinamis. Aspek lain yang perlu mendapat perhatian lebih adalah dimensi sosial dari pengelolaan air tambang dalam prakteknya.
Pendekatan yang diambil oleh PT Adaro lebih banyak berfokus pada aspek teknis, sementara keterlibatan masyarakat sekitar belum terlihat secara jelas. Padahal masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional tambang, khususnya yang memanfaatkan air permukaan sebagai sumber kehidupan, seharusnya dilibatkan dalam proses pemantauan dan evaluasi lingkungan. Partisipasi publik dapat memperkuat legitimasi sistem pengelolaan yang diterapkan dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Dari perspektif keberlanjutan, sistem pengelolaan berjenjang memang telah terbukti mampu menurunkan kadar kontaminan secara signifikan. Namun, pendekatan ini belum tentu menjadi pilihan paling ekonomis atau paling ramah lingkungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mulai mempertimbangkan alternatif yang lebih hijau dan berkelanjutan, seperti memanfaatkan tanaman air atau fluoremediasi atau penggunaan bahan koagulan alami, misalnya ekstrak biji kelor. Pendekatan ini bisa menjadi pelengkapan bahkan pengganti penggunaan bahan kimia sintetis yang selama ini telah digunakan. Keseluruhan sistem yang telah dijalankan PT Adaro Indonesia bisa menjadi acuan bagi perusahaan tambang lainnya yang ingin mengelola air tambang secara lebih bertanggung jawab. Dengan rancangan teknis yang terstruktur dan hasil laboratorium yang menunjukkan efektivitas tinggi, PT Adaro membuktikan bahwa kegiatan pertambangan masih bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal efisiensi biaya, inovasi teknologi, serta pelibatan masyarakat secara aktif. Pengelolaan air tambang seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai kewajiban teknis, tetapi juga sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Jika pendekatan yang digunakan saat ini terus diperbaiki, selaras dengan kebijakan mendukung dan disesuaikan dengan konteks lokal, maka praktek pertambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bukan lagi sebuah idealisme, melainkan realitas yang dapat diwujudkan oleh kita semua. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.